kelas 9, apa kabar? Kembali lagi di materi pembelajaran IPS. Di bab 2, kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya. Apa aja yang akan kita bahas? Mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, apa sih perubahan sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik perubahan tingkah laku, perubahan dari tradisional ke modern, maupun nilai-nilai atau tatanan kehidupan dalam masyarakat. Nah, itu merupakan pengertian dari sosial budaya. Oke, selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur sosial dan kebudayaan. Unsur-unsur sosial. Terdapat nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan kewenangan, ada interaksi sosial, bahkan hubungan sosial. Lalu kita masuk kepada unsur-unsur kebudayaan universal. Di dalamnya memuat bahasa, sistem pengetahuan, organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian, sistem religi, sistem kesenian. Nah, dari perubahan ini, situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Oke, yang kedua ada ciri-ciri perubahan sosial budaya. Yang pertama, setiap masyarakat mengalami perubahan yang dinamis, perubahan yang beragam. Coba kalian perhatikan, di kota-kota besar, banyak sekali masyarakat yang beragam, dinamis. Salah satunya kota Bandung. Lalu yang kedua, perubahan sosial berlangsung secara terus-menerus. Ya, namanya juga perubahan ya, pasti akan berubah. Semakin ke depan akan semakin berubah. Lalu yang ketiga, perubahan sosial selalu diikuti perubahan sosial lainnya. Seperti yang ada di layar kalian. Contoh, dulu pergi ke sekolah jalan kaki atau hanya menggunakan alat tradisional. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, perubahan semakin canggih, bisa menggunakan motor atau mobil. Yang keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat menyebabkan adanya disintegrasi. Disintegrasi ini merupakan suatu permasalahan yang akan menimbulkan sebuah perpecahan yang akhirnya tidak akan bersatu padu lagi antar masyarakatnya. Dan yang terakhir, ada perubahan sosial dapat berlangsung pada bidang material atau immaterial, yang mana nilai material ini merupakan nilai yang terwujud, yang bisa kita rasakan. Nilai imaterial, nilai yang menggunakan hati nurani kita, akal atau perasaan. Selanjutnya, poin ketiga, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, berdasarkan prosesnya. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya. Yang ketiga, berdasarkan penyebabnya. Yang keempat, berdasarkan hasilnya. Kita akan bahas satu-satu. Mari kita simak. Oke, kita lihat berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada evolusi. Evolusi itu sama perubahan, namun perubahannya itu secara lambat. Kalau kalian perhatikan gambar di layar kalian, contohnya perkembangan kehidupan manusia praaksara. Waktu kelas 7 kita sudah membahas ya, materi sejarah mengenai masa praaksara, manusia di zaman praaksara. Nah, itu disebut dengan perubahan secara lambat. Di sini ada 3 teori proses perubahan melalui evolusi. Yang pertama, ada teori evolusi unlinear. Yang kedua, ada teori evolusi lingkaran. Dan yang ketiga, teori evolusi umum. Lalu, yang kedua, ada revolusi. Revolusi ini kebalikan dari evolusi tadi. Revolusi, perubahan secara cepat, di mana perubahan ini terjadi merubah atau mendasar dari sendi-sendi pokok yang terdapat dalam sistem masyarakat, seperti perekonomian,
politik, ideologi, bangsa. Nah, di sini ada beberapa syarat terjadinya revolusi. Mari kita simak. Oke, di sini ada beberapa syarat terjadinya revolusi. Yang pertama, ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Sudah jelas ya, ketika ingin mengadakan suatu perubahan, pasti sebelumnya ada permasalahan yang dari dulu tidak dapat diselesaikan. Lalu yang kedua, adanya seorang pemimpin. Pasti ketika melakukan yang namanya atau mengadakan yang namanya perubahan, pasti ada pemimpin yang mengarahkan. Ketiga, ada momentum. Momentum itu apa? Keadaan yang siap, keadaan yang tepat untuk melaksanakan revolusi. Yang keempat, adanya tujuan gerakan yang jelas. Tentu, pasti ada kejelasan kenapa mengadakan atau diadakannya revolusi. Dan yang terakhir, kemampuan pemimpin dalam menampung, memutuskan, dan menegaskan rasa tidak puas. Biasanya ini adanya revolusi dalam sistem pemerintahan, seperti di Indonesia, revolusi. Selanjutnya, berdasarkan pengaruhnya. Di sini dibagi menjadi dua, ada pengaruh kecil dan pengaruh yang besar. Kalau pengaruh yang kecil, perubahannya terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. Jadi ini tidak terlalu penting pengaruhnya. Sebagai contoh, perubahan model rambut. Coba kalau kalian potong rambut, apakah semua masyarakat akan melihat? Akan mengagumi kalian? Tidak kan? Nah, lalu yang kedua, ada pengaruh yang besar. Pengaruh perubahan yang besar ini terjadi pada struktur sosial yang membawa pengaruh secara langsung atau berpengaruh di masyarakat. Sebagai contoh, yang saat ini kita hadapi COVID-19. Bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya. Di sini ada perubahan yang dikehendaki. Jadi kalau perubahan yang dikehendaki itu perubahan yang direncanakan. Misalkan kalian sebagai peserta didik yang tadinya malas membaca buku, akhirnya kalian menyadari bahwa membaca buku itu penting. Dan kemudian kalian merencanakan dalam satu hari itu kalian membaca minimal 1 jam. Nah, itu disebut perubahan yang dikehendaki. Lalu ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan ini bersifat tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat. Biasanya menghasilkan yang namanya permasalahan. Sebagai contoh, sistem atau perubahan sistem pemerintahan dari orde lama ke orde baru. Kita nggak akan tahu sebelumnya. Kalau ada perubahan dari sistem pemerintahan orde lama ke orde baru. Begitupun dari orde baru ke reformasi. Dan yang terakhir, berdasarkan hasilnya. Dibagi menjadi dua juga, ada kemajuan atau progres. Jadi ini perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penemuan alat komunikasi atau transportasi dan alat canggih yang lain. Lalu yang kedua, kemunduran atau yang disebut juga dengan regress. Perubahan ini mengalami yang namanya kemunduran. Kenapa? Karena adanya penyalahgunaan atau pemanfaatan dari perubahan yang ada. Sebagai contoh, penyalahgunaan situs internet. Sekarang kita masuk pada faktor pendorong dan penghambat dari perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor pendorongnya. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. Jadi, dengan adanya kontak dengan kebudayaan lain akan menambah pengetahuan mengenai budaya-budaya yang lain. Lalu yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Kita bisa lihat saja keadaan saat ini. Dengan adanya COVID-19, teknologi itu sangat dibutuhkan. Dengan menunjang teknologi yang sangat canggih, pendidikan semakin maju. Lalu, bisa melihat juga penduduk di Indonesia itu semakin beragam, heterogen. Lalu orientasinya juga pada masa depan, tidak pada masa lalu. Selanjutnya, sikap mudah menerima hal-hal yang baru, mau menerima hal yang baru, tidak ketinggalan zaman, dan ketidakpuasan pada masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu. Dan faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi takut untuk berbaur. Seperti contoh, masyarakat yang primitif. Lalu, pendidikan yang terbelakang. Biasanya ini kita temukan di pedesaan.
Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Jadi masih mempertahankan budaya zaman dahulu. Nah, ini faktor penghambatnya juga. Adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat pada sekelompok orang. Selanjutnya, prasangka buruk terhadap unsur budaya asing. Padahal tidak semua budaya asing itu jelek atau tidak baik. Dan yang terakhir, ketakutan akan disintegrasi. Oke anak-anak, demikianlah pemaparan video materi tentang perubahan sosial budaya. Saya harap dengan adanya video materi ini dapat membantu kalian lebih memahami materi tentang perubahan sosial budaya itu sendiri. Nanti akan ada video part 2, lanjutan dari materi video perubahan sosial budaya. Jangan lupa kalian subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video materi saya selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari video materi ini. Sekian dan terima kasih.